Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun kalian nonton video ini. Jadi hari ini aku sudah berada di garasinya BIS 27 Trans yang terletak di, ini dia alamatnya. Hari ini aku akan menuju ke Jakarta naik bisnya 27 Trans dengan kelas eksekutif kelas. Karena aku tuh udah beberapa kali ya, udah 3 kali kayaknya kalau nggak salah naik bisnya 27 Trans, itu selalu naik yang presiden kelas. Dan sekarang kita akan mencoba bagaimana fasilitas yang diberikan oleh 27 Trans dengan bis yang eksekutif kelas. Bedanya apa dengan presiden kelas? Tonton video ini sampai selesai. Nah, ini adalah salah satu garasi yang aku suka banget karena ini garasinya estetik banget, rapi banget, dan out of the box. Garasinya BIS 27 Trans ini nggak cuma sebagai garasi bis, tapi juga sebagai tempat untuk tiketing, juga tempat sebagai pick up point dari bisnya 27 Trans. Jadi pertama, BIS 27 Trans itu dia akan menjemput penumpangnya di Terminal Arjosari Malang. Kedua, dia akan menjemput penumpangnya di garasinya ini. Setelah itu baru masuk tol, kemudian ke kota Surabaya. Nah, kita lihat-lihat dulu ya, ada apa aja di garasinya BIS 27 Trans. Ini luar biasa sih. Di bagian depan, itu estetik banget. Itu ada tulisan Inspired 27 Garage X OMA 27. Jadi, garasinya 27 Trans ini nggak cuma sebagai yang berurusan dengan bis, tapi juga di sini ada distronya. Bangunannya garasi 27 Trans ini dia terdapat 3 lantai. Di lantai pertama itu sebagai ruang tunggu dan juga ruang tiketing untuk BIS 27 Transnya. Juga sebagai ada jualan kayak minuman-minuman, oleh-oleh, terus juga ada baju. Di lantai 2-nya ini yang menarik. Di lantai 2-nya itu ada distronya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, 27 Trans itu selain dia bergerak di bidang transportasi, khususnya bis pariwisata dan juga bis antar kota, antar provinsi, 27 Trans juga memiliki store distro yang itu namanya Inspired. Itu mungkin kalau kalian anak-anak Malang udah tahu banget lah yang namanya Inspired ini. Jadi emang awal mulanya itu adalah sebuah distro dengan nama Inspired. Kemudian merambah usahanya ke bis pariwisata awalnya. Kemudian pas pandemi itu kan pariwisata kayak mati suri gitu. Nah, 27 Trans memutuskan untuk membuka trayek antar kota, antar provinsi. Dan waktu itu bisnya yang aku ingat ada 2, namanya Hera dan juga Zeus. Koreksi kalau salah. Dan sekarang bis yang dimiliki oleh 27 Trans itu sudah lebih dari 10 unit dan akan bertambah terus. Dan juga sekarang sudah memiliki 7 rute atau 7 trayek yang startnya dari Malang ke kota Jakarta dan sekitarnya seperti Balaraja, Poris, Bubulak, Tanjung Priuk, dan kawan-kawan. Jadi memang perkembangannya 27 Trans itu cepat banget karena memang servis yang diberikan itu nggak main-main. Tapi memang setauku ya, bis-bis yang basically adalah sebuah bis pariwisata, ketika dia merambah dunia akap itu luar biasa servis yang diberikan. Kayak contohnya Pandawa 87, kemudian Juragan 99 Trans, dan juga 27 Trans ini. Servisnya nggak main-main. Itu kalian bisa tonton di video aku naik bis 27 Trans dengan presiden kelas. Itu luar biasa servisnya. Dan ini aku penasaran, yang eksekutif servisnya tuh sama atau beda? Yang pasti kan kursinya beda.
Kalau yang 27 Trans Presiden Class itu kursinya konfigurasinya 21. Kalau eksekutif konfigurasi kursinya itu 22. Dan juga sekarang 27 Trans itu memiliki kelas baru yaitu namanya Urban Class. Ini juga aku belum pernah cobain yang Urban Class. Mungkin ya. Bedanya Urban Class dengan Executive Class itu ada di minibarnya. Jadi bis 27 Trans itu dia kan memiliki minibar atau snack yang unlimited di bagian belakang dari bisnya. Nah, mungkin eksekutif dan urban class bedanya di situ. Mungkin loh ya, karena aku juga belum pernah naik. Dan di depan kita saat ini ada bis 27 Trans dengan julukan Aphrodite. Kemudian ada Hydra. Nah, itu bis yang pernah aku naikin dari Jakarta ya, kalau nggak salah bukan. Ini aku naikin dari Malang ke Jakarta pada saat itu. Kemudian aku pernah naik dari Jakarta ke Malang, itu naik yang dengan julukan Arion, jadi kersannya dia. Nah ini Aphrodite, dia kelasnya eksekutif kelas 27. Ini kalau nggak salah dia finishnya di Poris. Sedangkan bis eksekutif kelas yang akan kita naiki, ini dia finishnya di Balaraja. Nah tiketnya seperti ini teman-teman. Ini tiketnya sekarang bentuknya kayak gini semua kayaknya. Yang presiden kelas kayak gini, dan eksekutif kelas pun kayak gini juga bentuk tiketnya. Dan ini bentuk tiket paling bagus menurutku selama aku naik bis. Nih, cakep banget, bolak-balik dia sama tuh bentuknya. Oke, kita buka aja. Jadi ini bisa dibuka. Dan di dalamnya itu ada syarat-syarat perjalanan. Tuh. Kemudian, tiketnya tuh sebenarnya print-printan biasa aja seperti ini. Nah, ini dia. Rute perjalanannya Balaraja ke Malang, balik Malang ke Balaraja. Keberangkatannya dari Agen Raya, harinya hari ini, Senin 5 September 2022 jam 15.00. Sekarang sudah jam 14.44, jadi sekitar 16 menit lagi. Harganya 360.000. Ini sebelum kenaikan BBM. Kemarin kan ada naik BBM tuh. Sekarang harganya menjadi Rp460.000, teman-teman. Ini aku untungnya pesannya sebelum BBM-nya naik, jadi harganya masih harga Rp360.000. Nomor kursinya 1C, jadi nanti aku duduknya di belakang driver. Kemudian ini kita mendapatkan makan 2 kali, harusnya ya. Ini aku nggak tahu kalau presiden kelas kan waktu itu aku naik dapat makannya 2 kali. Nah, kalau ini aku nggak tahu nih dapat makannya 2 kali atau cuma 1 kali. Cakep ya tiketnya. Kemudian di bagian belakang sini, ini kan tempatnya bis-bis ya. Jadi kalau pagi tuh di sini rame banget bis-bis yang parkir di sini untuk cuci, bersihin bis, servis, maintenance segala macam tuh dilakukannya di sebelah sini sampai sebelah sana. Kemudian ada bangunan di sini. Bangunan ini tuh kayak tempat koleksi motor dari Om Puji ya. Om Puji itu ownernya dari bis 27 Trans. Jadi di sana tuh ada banyak banget motor-motor jadul langka gitu tuh di sana. Nah, di sebelah sini juga ada toilet dan juga musola. Cakep. Jadi, garasinya bis 27 Trans ini cakep banget, lengkap, estetik, dan out of the box. Nih, sekarang di sini terparkir bis 27 Trans dengan julukan Hydra. Ini pernah kita naikin pada saat itu ya. Wow, penuh snack semua bagian belakangnya. Kemudian di depannya ada apa nih julukannya? Athena. Athena ini juga presiden kelas, cuman aku nggak tahu nih dari Malang kemana dia. Di depannya ini ada Zeus. Nah, ini bis 27 Trans akap pertama pada saat itu. Ini dia. Keren ya. Semua unitnya tuh keren-keren. Dia unitnya kerawat banget. Jadi ini walaupun unit lama, ya udah 2 tahun lebih sih, tapi masih kayak unit baru. Velgnya kinclong banget. Tuh. Luar biasa. Oke, jadi kita tunggu. Bis kita ini belum datang. Dia masih ke Terminal Arjosari dulu untuk pick up penumpang dari Arjosari. Kemudian setelah dari Arjosari dia akan masuk ke sini. Jadi kita tunggu bisnya datang dan sekarang jam 14.47, jadi kita mau sholat asar dulu sebelum kita
jalan dari garasinya 27 Trans ini. Oke. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai sholat dan sekarang aku mau ajak kalian masuk ke dalam ruang tunggu dari penumpang bis 27 Trans. Ayo kita masuk ke dalam. Nah, jadi dulu ruang tiketingnya tuh ada di sebelah sini, tapi sekarang ada tulisan selain karyawan dilarang masuk, dan tempat tiketingnya sekarang pindah ke bagian sini. Yuk kita masuk aja ke dalam. Ini dia ruang tunggu penukaran tiket dan juga customer service. Masuk ke dalam. Oke, kita masuk. Ketika kita masuk, kita langsung disambut dengan ini dia, Inspired Oma. Oma itu oleh-oleh Malangan, kalau nggak salah singkatannya. Tuh, ada baju-baju. Kemudian di sini ada jajanan-jajanan khas Malang. Tuh. Dan di sini lihat deh, ada bajai, bemo. Tuh. Tapi udah dimodifikasi. Bagian depannya bemo, bagian belakangnya kayak pickup gitu. Ini keren banget sih. Wah, gokil ya. Keren banget. Dan lihat velgnya. Gokil. Kemudian di sini juga ada motor. Tuh, ada motor. Dan seperti yang tadi aku bilang, bangunan utamanya ini terdiri dari 3 lantai. Ini lantai pertama untuk ruang tunggu dan juga tiketing. Lantai 2 dan 3 ini untuk distronya. Tuh, keren banget ya. Kita berada di ruang tunggu dari penumpang bis 27 Trans, dan di sini ruang tunggunya itu memakai kursi bis rimba kencana. Juga kita sambil nunggu tuh bisa bikin kopi dan juga banyak snack di sana. Ada mie gelas juga. Jadi ini fasilitas yang diberikan oleh 27 Trans untuk penumpang yang menunggu bisnya datang. Garasinya 27 Trans ini juga ada ATM BCA. Jadi kalau kita kehabisan uang kayak aku sekarang, kita bisa ngambil uang dulu di sini. Wih. Jam 15.34 ini masuk bis Argus. Jadi bis ini dia habis ngejemput penumpang yang di Arjosari, teman-teman. Ternyata bis kita yang Griffin itu dia habis ngejemput dia lagi ngejemput penumpang yang berada di Suhat atau Jalan Soekarno-Hatta. Jadi ngebagi tugas. Argus dia ke Arjosari, si Griffin ngejemput ke Jalan Soekarno-Hatta. Di Jalan Soekarno-Hatta Malang itu juga ada kantor, bukan kantor sih, kayak agen atau perwakilannya bis 27 Trans. Itu terletaknya di distronya Inspired 27. Paling bentar lagi ya, ini dari Arjosari udah datang, paling bentar lagi yang dari Soekarno-Hatta juga bakal datang. Kita tungguin aja. Dan ini penumpangnya udah banyak. Oke teman-teman, jadi aku sudah mendapatkan jawaban perbedaan antara urban class dan juga executive class. Yang pertama itu ada di total kursi penumpangnya. Executive class memiliki total kursi itu 28 penumpang, 28 kursi maksudnya. Urban class memiliki kursi 26. Jadi total penumpang yang diangkut oleh urban class itu 26 penumpang. Ada kayak tukar-tukaran fasilitas gitu antara eksekutif dan juga urban class. Kemudian urban class dia sudah memakai sasis Mercy. Sedangkan eksekutif class yang masih ini ya, yang masih lama itu masih memakai sasis Hino. Nah itu dia, bis yang akan kita naiki sudah datang. Wih. Ini dia teman-teman, bis yang akan kita naiki dari Malang menuju ke Jakarta. Ya nanti kita bakal turunnya di Terminal Poris Pelawat, karena dia bis ini dengan julukan Griffin, dia itu rutenya dari Malang menuju ke Balaraja mentoknya. Semoga nanti kita bisa turun di Terminal Poris Pelawat Tangerang ya. Dia memakai sasis Mercedes-Benz 1526 New Generation dan sudah built-in air suspension. Jadi perjalanan kita bersama bis ini bakal nyaman banget teman-teman. Dan yang paling menarik adalah dia single glass dong, nggak double glass. Nah ini dia mau putar balik dulu.
Wih, ganteng banget ya. Lampunya udah di custom warna oranye lagi. Keren banget gak sih? Wih. Eksekutif class. Jadi kalau bisnya 27 Trans yang eksekutif class terbaru, dia juga sudah memakai Mercy, teman-teman. Tuh. Ganteng banget ya. Oke, sambil dia putar balik, kita ambil barang-barang kita dulu karena masih di dalam sana. Yuk. Oke, teman-teman, kita bahas sedikit lagi tentang bis yang akan kita naiki dari Malang ke Jakarta, lebih tepatnya ke Terminal Poris. Jadi ini adalah 27 Trans dengan julukan Griffin. Ini salah satu unit terbaru yang dimiliki oleh bis 27 Trans. Ini kalau nggak salah unit ke-6 untuk single glass seperti ini. Ini ganteng banget. Dia single glass, nggak ada topinya. Jadi pandangan kita lost banget. Visibilitas penumpangnya luar biasa bagus. Kemudian nggak ada selendangnya. Tuh, di kanan kirinya nggak ada selendangnya. Polos. Jadi bener-bener view-nya juara loh. Tuh. Kalau itu kan ada selendangnya. Kalau ini nggak ada selendangnya, jadi nggak ada yang menghalangi pandangan kita dari jendela penumpang. Luar biasa. Oke, sekarang kita langsung naik aja. Nah, ini dia kru yang bertugas. Oke, ini udah tinggal kita sendiri. Berangkat. Jam 4:08 akhirnya kita diberangkatkan dari garasinya 27 Trans. Dan perjalanan dari Malang menuju ke Tangerang biasanya ditempuh dalam waktu kurang lebih 12 sampai dengan 14 jam perjalanan. Dan ini dia tempat duduk kita. Jadi dia leg rest-nya cuma satu aja, enggak double leg rest seperti yang Presiden Class dan juga Urban Class. Dia cuma satu, dan di sini kita diberikan bantal. Bantalnya cuma satu dan ini enak banget, bantalnya empuk. Kemudian setelah bantal kita juga diberikan satu buah selimut. Yang selimutnya ini juga enak banget karena dia semi bed cover dan ada logo 27 Transnya di sini. Nah, ini selimutnya bakal menghangatkan kita sepanjang perjalanan. Kemudian kita langsung diberikan snack. Wih, ini snacknya banyak banget. Ya lumayan sih. Ini ada croissant, ada waffle dan ada satu snack lagi tuh. Juga kita diberikan tisu basah, jadi habis makan, tangan kita kotor, kita bisa bersihkan tangan kita memakai tisu basah ini. Luar biasa. Dan di belakang snacknya ini ada tulisan, pergi kemanapun hati berbicara, mengukir kisah yang tak akan mungkin terlupa. Jadi ini kesannya kayak membuat perjalanan bersama 27 Trans tuh merupakan perjalanan yang tak terlupakan. Sebagai kekasih yang tak dianggap aku hanya bisa mencoba mengalah, menahan setiap amarah. Sebagai kekasih yang tak dianggap aku hanya bisa mencoba bertahan. Ku yakin kau akan berubah. Ini sekarang kita sudah tiba di Jalan Medaeng, Surabaya, di sampingnya Red Bus Lounge. Ini kalau sore di sini macetnya, ya Allah. Lihat deh depan kita tuh bener-bener stuck. Ini macetnya bisa sampai depannya pintu masuk
Terminal Bungurasi di depan Ramayana situ biasanya macetnya. Sampai sini. Setelah bermacet-macetan kurang lebih 20 menitan akhirnya kita masuk juga di Terminal Bungurasi Surabaya. Dan kondisi Terminal Bungurasi Surabaya jam segini tuh luar biasa rame, padahal ini hari biasa loh. Luar biasa ya terminal ini ya. Dan di sini ada 3 bis 27 Trans lainnya. Oke, sekarang kita parkir terus kita turun dulu. Akhirnya kita sampai juga di Terminal Bungurasi Surabaya dan di sini walaupun hari Senin ini ramenya luar biasa. Dan ini bis yang kita naikin maksudnya. Cakep banget ya kalau malam. Di dalamnya ada lampunya warna magenta atau pink itu. Terus ini lampunya udah di custom. Jadi keren banget, warna oranye juga mengikuti warna bodinya. Dan di sini kita bertemu sama Mas Jody Mengapa. Tadi Malang ketemu, Surabaya ketemu lagi. Nah, nih Mas, di komenku kan banyak banget yang nanya kenapa Mas Arkan gak naik Bumal. Nah, Mas Jody tahu jawabannya kenapa kan? Iya tahu. Tahu kan? Nah, jadi teman-teman, nih. YouTube itu sekarang nggak bisa dicampur-campur. Ini alasan utamanya, nggak bisa dicampur-campur. Jadi kalau aku biasa konten bis yang high end, terus konten Bumal, itu berantakan. Begitu juga Mas Jody. Iya, aku coba konten-konten bis kayak gini, hancur. Hancur kan? Hancur. Lihat video Mas Jody yang Juragan 99. Hancur. Jadi hancur, Mas. emang YouTube tuh nggak bisa dicampur-campur gitu. Jadi kalau udah kontennya bisa high end, ya high end terus. Nggak bisa aku konten Bumal. Begitu juga Mas Jody sebaliknya. Begitu teman-teman jawaban utamanya. Oke? Oke. Mau kemana lagi Mas? Istirahat, besok Istirahat, lanjut lagi. Satu hari dapat 3 video. kita seminggu cuma 3. Makan dulu. Sambil nunggu bis berangkat. Itu ya makan. Yo, sama teh manis ada Pak? Meta jahe. Teh manis. Jual teh. Nggak jual teh. Aqua. Oh, aqua aja Pak. Ini sambelnya. Oke. Wih. Cantik banget. Loh. Jam 18:27 setelah berhenti kurang lebih 20 menitan akhirnya kita melanjutkan perjalanan dari Terminal Bungurasi Surabaya menuju ke Jakarta. Setelah ini kita udah nggak ada pemberhentian lagi, paling berhenti nanti di rumah makan Duta 1 Ngawi untuk servis makan. Teman-teman, sekarang jam 8:18 akhirnya kita tiba di rumah makan Duta 1 Ngawi. Dan ini kita bertiga, ada Griffin yang kita naikin, Argus dan juga ada Ares. Dan ada satu bis Eka di sana. Wih. Ini sumpah bis ini ya karena baru mungkin ya. Jadi luar biasa enak banget. Kedap banget di dalam, gak ada suara gemelodak sama sekali. Mantap. Oke, sekarang kita masuk untuk melakukan servis makan. Yuk. Kita sudah berada di dalam rumah makan Duta 1 Ngawi dan ini sepi banget di bagian sini karena makannya ada di bagian sini. Dan jangan lupa dibawa tiketnya karena di tiket itu ada barcode yang akan di-scan oleh petugas rumah makannya. Nih. Dan seperti biasa kalau rumah makan Duta 1 Ngawi itu ada ciri khasnya yaitu ini. Patung ini. Tuh.
Oke, kita makan dulu ya. Sebelah sini makan ya. Dan itu rame banget lagi. Oke, jadi ini kita makannya bakso. Jadi di rumah makan Duta Satu Ngawi ini sebenarnya makanan jagoannya atau makanan paling enak itu ada rawon, tapi ngantrinya luar biasa. Jadinya aku makan bakso aja karena sudah malam juga ya. Jadi nggak boleh makan yang berat-berat. Jadi kita makan bakso dan minumnya sirup. Oke, selamat makan. Jadi sudah makan dan sudah sholat, sekarang kita saatnya kembali ke bis kita lagi. Ini dia. Loh, kok kacanya nggak dibersihin ya? Masih banyak serangga-serangganya. Masih seperti yang tadi. Ini ada Ares, ini Griffin yang kita naiki, dan ada Argus. Di ujung ada lagi sih, baru datang tuh. Tapi nggak tahu itu apa. Kayaknya apa ya? Uploaded deh kayaknya. Soalnya dia eksekutif kelas. Lampunya sih menyenangkan banget. Dia lampunya terang nih, kayak udah di-upgrade pakai lampu apa gitu, bisa terang banget lampunya. Proyektornya sih diganti tuh jadi warna oranye. Terus dalamannya diganti pakai LED. Mantep banget. Jam 9:07 akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Duta Satu Ngawi, Jawa Timur. Wah, ini walaupun aku cuma makan bakso, tapi bakso di sini tuh enak banget. Dan aku lupa di sini tuh ada makanan khasnya yaitu burger. Harusnya tadi aku beli burger dulu ya buat makan di jalan. Ada, ya udahlah. Dan di sini ada bis Eka juga. Jadi bis Eka yang ke Bandung kalau nggak salah itu berhenti di sini juga, teman-teman. Dan yang aku sayangkan adalah kenapa 27 Trans berhentinya di Duta 1 ini, bukan di Duta 3 Ngawi. Padahal Duta 3 Ngawi itu lebih bagus loh rumah makannya, dan lebih bersih. Selamat pagi. Aduh, sumpah aku habis makan di Ngawi semalam, itu tidur bener-bener gak bangun-bangun sampai jam segini. Aduh, ini udah jam 6 lewat setengah 7, dan ini kita mau sampai di Terminal Poris. Halo, Polis. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Terminal Poris Pelawat Tangerang dengan perjalanan dari Malang ke Jakarta ke Tangerang, itu tepatnya 14 jam setengah. Kita kemarin start dari Malang jam 16.00 dan tiba di sini jam 6.30 pagi. Menurutku, servis yang diberikan 27 Trans dengan kelas eksekutif lumayan jauh bedanya dengan yang kelas presiden kelas yang biasa aku naikin. Kelas presiden kelas ketika kita baru turun dari bis dan sampai di tujuan, itu kita biasanya dikasih handuk hangat untuk kayak cuci muka gitulah, pakai handuk hangat. Jadi kayak kita lagi naik pesawat ke luar negeri gitu ya. Jadi ketika kita turun dari bis itu muka kita seger, nggak kayak sekarang nih muka aku udah kayak orang baru banget bangun tidur. Kemudian servis makannya itu kalau kita naik yang presiden kelas itu kita diberikan 2 kali servis makan. Pertama pas kita baru naik, kedua pas di rumah makan. Sedangkan eksekutif kelas itu kita nggak mendapatkan makan 2 kali, cuma dapat sekali aja dan juga snack ya. Kemudian yang terakhir, ini yang paling aku sayangkan adalah chargernya nggak ada. Power outlet yang colokan listrik itu nggak ada di eksekutif kelas. Dan itu sangat apa ya, kayak disayangkan banget sih. Ini HP aku sisa 2%, ini untung aja masih bisa ngerekam nih. Kayak bentar lagi mati deh. Dan itu aja sih bedanya. Menurutku ya dengan harga 460.000 saat ini ya, ketika udah naik BBM, ya masih worth it aja sih untuk naik bis 27 Trans eksekutif kelas. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin perjalananku dari Malang ke Jakarta ya, Poris Tangerang tepatnya.
Jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan update perjalanan seru naik angkutan umum khususnya bis. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Di video selanjutnya aku akan melanjutkan perjalanan dari Poris Tangerang ini. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Medan, Sumatera Utara naik bis Sempati Star dengan perjalanan 3 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam. Jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan itu karena pasti bakal seru banget. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.